Cek cek. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Yanuar Saimuddin dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik. NIM saya 244110089. Untuk mata kuliah Desain Manajemen Jaringan, dosen pengampu Bu Sofia Ardi. Di sini saya menjelaskan tentang definisi IPv4 atau kepanjangan dari Internet Protocol versi 4. Untuk pengertian, alamat IP versi 4 atau IPv4 adalah versi keempat dari protokol internet atau IP. Ini adalah salah satu protokol inti dari metode internet walking berbasis standar di internet dan jaringan paket switch lainnya. IPv4 adalah versi pertama yang digunakan untuk produksi di ARPANET pada tahun 1983. IPv4 masih merutekan sebagian besar lalu lintas internet saat ini, meskipun penerapan protokol penerus IPv6 sedang berlangsung. IPv4 dijelaskan dalam publikasi IETF RFC 791 pada bulan September tahun 1981 menggantikan definisi sebelumnya RFC 760 pada Januari 1980. IPv4 menggunakan ruang alamat 32 bit yang menyediakan 4,294,967,296 atau 232 alamat unik, tetapi blok besar digunakan untuk metode jaringan khusus. Untuk kegunaan, protokol internet adalah protokol yang mendefinisikan dan memungkinkan internet walking pada lapisan internet dari Internet Protocol Suite. Intinya itu untuk membentuk internet. Ini menggunakan sistem pengalamatan logis dan melakukan routing yang merupakan penerusan paket dari host sumber ke router berikutnya, yang satu hub lebih dekat dengan host tujuan yang dituju di jaringan lain. IPv4 adalah protokol tanpa koneksi dan beroperasi pada model pengiriman upaya terbaik. Dalam hal itu, tidak menjamin pengiriman, juga tidak menjamin urutan yang tepat atau menghindari pengiriman duplikat. Aspek-aspek ini termasuk integritas data ditangani oleh protokol transport lapisan atas seperti Transmission Control Protocol atau disingkat TCP. Untuk ciri-ciri Internet Protocol versi 4 atau disingkat IPv4, yaitu yang pertama memiliki panjang pengalamatan atau range trace 32 bit atau 4 bit. Terdiri dari 4 oktet blok angka, di mana setiap oktet panjang pengalamatannya adalah 8 bit atau 1 bit byte. 3. Setiap oktet dipisahkan dengan menggunakan tanda titik. Untuk yang keempat, dituliskan dalam formal desimal. Untuk yang kelima, terdapat alamat broadcast yang digunakan untuk mengirim paket ke semua node yang ada di dalam satu network. Dan untuk yang terakhir, masih menggunakan DHCP atau manual berdasarkan IP konfigurasinya untuk mengalokasikan IP address kepada device yang ingin terhubung ke dalam jaringan. Untuk pembagian jenis IPv4 dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu untuk yang pertama alamat unicast. Itu antar muka jaringan yang dihubungkan ke sebuah jaringan internal atau disebut dengan Ethernet walk. Unicast dapat dimanfaatkan dalam komunikasi point to point atau satu ke satu. Jika
pada suatu instansi tidak terkoneksi ke internet, maka semua ruang kelas alamat pada Unicast dapat digunakan. Jika terkoneksi dengan internet yang terhubung dengan router, maka alamat yang dapat digunakan adalah dua jenis, yaitu public address dan private address. Untuk yang kedua, alamat multicast, yaitu alamat yang digunakan untuk menyampaikan satu paket untuk banyak penerima. Sebuah paket yang ditujukan ke suatu alamat multicast akan diteruskan oleh router ke subjaringan yang sedang berada dalam kondisi listening. Dengan cara multicast ini akan lebih efisien untuk mengirimkan paket data. Untuk menggunakan sistem multicast, Anda dapat menggunakan IPv4 kelas D, yaitu 224.0.0 atau .0 atau 4. Untuk yang ketiga, alamat broadcast, yaitu digunakan untuk menyampaikan paket data secara satu untuk semua. Jika host mengirimkan paket data dengan tujuan broadcast, maka semua host yang ada di dalam segmen tersebut akan menerima paket yang dikirim dan segera memprosesnya. Perbedaan dengan unicast dan multicast adalah IP broadcast-nya hanya dapat digunakan sebagai alamat tujuan, tidak dapat digunakan sebagai alamat sumber. Ada 4 jenis dalam broadcast ini, yaitu network, subnet, all subnet, directed atau limited, dan limited broadcast. Pada setiap jenis alamat tersebut, paket IP dialamatkan kepada lapisan antarmuka jaringan. Sebagai contoh, jaringan Ethernet, semua paket broadcast IP akan dikirimkan ke alamat broadcast Ethernet yakni 0xFF sampai FF dan seterusnya. Untuk IPv4 dapat dikelompokkan jadi 5 kelas, yaitu untuk yang kelas yang pertama kelas A, mulai dari 1 sampai 126. Ya, alamat ini digunakan dalam skala besar. Untuk yang kedua kelas B, mulai dari 128 sampai 191. Digunakan skala besar maupun menengah. Untuk yang ketiga, kelas C, yaitu 192 sampai 223. Yaitu digunakan untuk jaringan skala kecil. Untuk yang keempat, kelas D, dimulai dari 224 sampai 239 multicast. Pada IP address yang memiliki tipe kelas D ini, tujuan awalnya memang diperuntukkan pada multicasting. Kelas ini juga tidak lagi dilakukan pembahasan mengenai masalah netted atau hostednya. Untuk yang terakhir kelas E, yaitu 240 sampai 255. Bisa dianggap reservasi, biasanya digunakan untuk eksperimen. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.